Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari Padepokan 001. Di sini kami akan menyampaikan ajaran taman siswa, yakni Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan dipopulerkan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Tripusat Pendidikan merupakan 3 sarana utama pendukung dalam pendidikan, khususnya terhadap anak. Sarana tersebut meliputi rumah atau keluarga, sekolah atau guru, dan masyarakat atau lingkungan. Kita ketahui bahwa pendidikan yang berkembang di dalam rumah atau keluarga termasuk dalam pendidikan informal. Pendidikan yang berkembang di sekolah termasuk pada pendidikan formal. Ketiga sarana pendidikan tersebut haruslah sejalan dan senantiasa beriringan dalam melaksanakan proses pendidikan. Dengan kata lain, visi dan misi ketiganya haruslah sama. Kalaupun tidak sama, setidaknya dapat diselaraskan dan disinergiskan, sehingga satu sama lain dapat saling mengawasi, mengontrol, mengevaluasi kegiatan masing-masing. Dengan adanya kesinergisan, maka komunikasi yang terjalin tentunya lancar. Dari ketiga unsur tadi, tentunya yang mudah dilakukan dalam proses komunikasi adalah rumah atau keluarga dengan sekolah atau guru. Terlebih lagi pada saat sekarang sudah banyak media dan sarana yang memfasilitasi hubungan atau komunikasi antara guru dengan orang tua, sehingga dapat terjalin dengan mudah. Namun untuk komunikasi dengan masyarakat dan lingkungan anak, tentunya tidak semudah komunikasi dengan pihak sekolah. Orang tua harus mengetahui detail tentang pergaulan anak di luar sekolah dan rumah. Untuk itu, dalam membentengi lingkungan anak, maka peran dan tanggung jawab orang tua serta guru sangat diperlukan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami, istri, dan anaknya. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi perkembangan individu anak, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Awal pendidikan anak sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Dalam lingkungan pendidikan disebut pendidikan informal. Selanjutnya, pembelajaran yang terjadi di dalam keluarga terjadi setiap hari pada saat interaksi antara anak dan keluarganya. Peran orang tua menjadi panutan bagi anak-anaknya. Dalam keluarga, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga tersebut, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadian dan karakternya yang berkualitas juga. Selanjutnya dari faktor lingkungan sekolah yang berperan yaitu guru. Setelah orang tua yang mendidik anak di rumah, ada pihak lain yang berperan dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak di luar rumah, yaitu guru. Guru merupakan pendidik yang bertugas untuk menjadi orang tua ketika berada di lingkungan sekolah. Pada dasarnya, fungsi dan peran guru terhadap anak di sekolah sama dengan orang tua di rumah. Yang membedakannya adalah kalau di sekolah dibatasi oleh kurikulum yang harus sesuai dengan visi dan misi sekolah ataupun dalam pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan sekolah, yaitu ada guru. Setelah orang tua yang mendidik anak di rumah, ada pihak lain yang berperan dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak di luar rumah, yaitu guru. Guru merupakan pendidik yang bertugas untuk menjadi orang tua ketika berada di lingkungan sekolah. Pada dasarnya, fungsi dan peran guru terhadap anak di sekolah sama dengan orang tua di rumah. Yang membedakannya adalah kalau di sekolah dibatasi oleh kurikulum yang harus sesuai dengan visi dan misi sekolah ataupun dengan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat
tentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya, anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah, sedangkan secara tidak langsung misalnya, anak melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat. Anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat tersebut. Di era milenial seperti sekarang ini, penggunaan teknologi seperti smartphone sudah tidak mengenal batasan usia. Tua dan muda sudah tak asing lagi menggunakan smartphone. Kehadiran smartphone menjadikan penggunanya jarang bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika dicermati lebih lanjut, pada saat ini informasi dan tontonan yang diterima oleh anak dari masyarakat melalui televisi maupun smartphone masih banyak kita jumpai hal-hal yang sebenarnya belum pantas untuk diterima oleh mereka.